Ya, jadi ini kan kita mau presentasi soal tambang dan pabrik semen yang selama ini menjadi polemik, ada yang pro dan yang kontra. Jadi nanti kita akan paparkan sesuai dengan fakta lapangan dengan menampilkan semua bukti-bukti yang terjadi di sana sekarang. Terus yang kedua mungkin terkait dengan lingkungan di sana. Apa dampaknya terhadap lingkungan, kita fisik, sosial, dan budaya. Jadi kita akan lihat plus minusnya. Ya, menurut saya sih yang paling fakta yang paling menyolok mata adalah Serise dan Lubuk. Ya, yang artinya pabrik tambang Serise yang sampai sekarang kan belum direklamasi. Ya, jadi para pihak investor ini dia tinggalkan Serise ini dengan begitu tanpa reklamasi. Padahal investornya sama, hanya dia ganti baju. Dan sekarang dia melakukan lagi itu untuk dilolot dan Lubuk dengan pabriknya di Lubuk dan Lolok itu menjadi tambang batu gampingnya. Ya, jadi dua kampung itu akan angkat dari situ. Ya, Jadi padahal kan Manggarai ini kan pertanian dan banyak atau mayoritas masyarakat di sana itu kan petani. Iya, petani ini dia tidak bisa dipisahkan dari tanah. Ya, kalau dia jual tanah, katakan diganti dengan rumah, pasti dia nggak punya tanah. Di mana dia harus bekerja? Pabrik tidak mungkin menyampung semua tenaga kerja yang ada di situ. Kalaupun mereka diakomodir untuk menjadi pekerja di pabrik, itu pun juga pekerja kasar dan bukan karyawan tetap. Ya, bukan karyawan tetap yang suatu saat mereka akan diganti. Dan pasti tenaga kasar itu kan high technology. Ya. Jadi ini menggalang kekuatan dengan DPR RI. Ya, sekarang kita mau bicarakan dengan DPR RI supaya juga mereka harus dengar dan mereka juga panggil departemen terkait, instansi terkait untuk menyampaikan aspirasi dari semua masyarakat diaspora Jakarta. Jadi itu intinya. Jadi sekarang pihak pro tambang ini mengutarbalikan fakta tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Ya, masyarakat diintimidasi, terus diiming-iming dengan uang DP. Jadi mereka itu kan dalam kondisi lemah, ya, lemah segala macam, lemah pengetahuan, lemah kekuatan, jadi terlalu gampang untuk diintimidasi. Ya, jadi kondisi lapangan itu kan daerah subur. Jambu mente jadi, jagung jadi, padi jadi, ternak jadi. Mereka memutarbalikkan fakta soal situ tandus. Soal tanah itu tidak bisa ditanami apa-apa Untuk mencapai kepentingan mereka. Ya, jadi itu hal yang sangat fatal yang mereka lakukan sekarang. Dan informasi itu masuk ke mungkin baik itu ke provinsi maupun ke pusat. Jadi itu yang kita mau klarifikasi sesuai dengan kondisi di lapangan. Kalau terkait dengan masalah kars segala macam itu kan ada bidangnya yang bisa menjelaskan bahwa kars itu nggak boleh jadi tambang karena itu sumber air. Itu yang kita lihat nanti akan menjadi polemik, dan itu daya ledak kerusakan itu tinggi, kerusakan lingkungan, biota laut, darat, sosial budaya. Kenapa? Mereka kan cabut itu kan dari komunitas kampung ya, komunitas kampung yang sudah turun temurun, dan itu budaya itu begitu di sana. Ya, jadi jangan sampai itu mereka anggap suatu hal yang biasa, tapi itu kan adat Manggarai itu kan harus kembali ke adat yang harus melihat itu semua. Ya. Itu siapa ntar yang ditemui anggota DPR? Saya tidak tahu, tapi yang sekarang kan Pak Hugo sudah ada beberapa daerah. Saya harapkan si Lema juga datang dengan beberapa teman yang dari Dapil NTT. Kita harapkan dari NTT 1 itu bisa hadir
paling 2-3 orang ya. Ini kan Pak Hugo dari Dapil 1. Ya, kita harapkan ada beberapa teman lagi yang dari Dapil 1 itu bisa hadir supaya mereka bisa menjembatani ke pihak pemerintah, baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten, bisa menyampaikan sesuai dengan fakta. Ya, ini kan terjadi anomali fakta yang mereka lakukan di lapangan dan yang beredar di luar. Mereka main di media sosial untuk memperbalikan fakta. Itu yang akan kita angkat dan kita punya bukti-bukti itu. Proses pembebasan berupa uang DP itu kan itu menurut kami itu masih gelap. Seperti apa prosesnya, seperti apa nanti status transaksinya itu yang belum ada gambaran sama sekali. Dan yang kedua juga katakan mau ambil dari bayi besi. Ya, bayi besi itu kan mata air apa? Sekarang kalau musim kering kan dia akan surut. Ya itu kalau disedot habis. Pasir-pasir semua bisa dibawa ke atas. Jadi kita harapkan masyarakat di sana itu bisa memahami ini dan perlu edukasi. Perlu edukasi dari siapapun juga, baik itu dari gereja, tokoh-tokoh masyarakat, agar mereka itu tidak terbuai dengan uang. Uang itu bisa habis, berapa ratus juta pun pasti habis, tapi tanah tidak akan habis. Tanah dikelola itu kan bisa menghasilkan uang. Tapi tanah dijual, mereka tidak tanah, dan mereka pasti punya anak dan punya turunan. Ya, mereka mau kemana nanti setelah itu? Harapan Om dari pertemuan ini ntar apa? Kita harapkan DPR harus mengakomodir semua, dan harus membuat surat atau panggil instansi terkait untuk bisa klarifikasi ini, untuk bisa jelaskan ini semuanya. Jangan sampai nanti terjadi konflik horizontal, itu yang kita tidak harapkan. Ya, masyarakat di sana diadu domba. Ini antara mereka itu kan antara saudara bisa ribut, bermusuhan. Iya, bermusuhan bisa terjadi, itu bisa saja terjadi ya. Itu yang kita hindari. Jangan sampai terjadi konflik horizontal. Dan kita akan berjuang terus, tidak sampai di sini. Ya, saya kira mungkin itu yang bisa disampaikan. Kita harapkan bahwa pertemuan ini ada outputnya, sehingga nanti DPRI sebagai jembatan untuk ke pemerintah atau ke masyarakat bisa menjelaskan ini semua. Kita juga terbuka untuk pihak Pro Tambang untuk ke DPR supaya cross check data gitu. Cross check data supaya mereka juga tahu bahwa apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan fakta. Jadi mereka juga harus menyampaikan juga harus ada fakta. Jadi yang hadir hari ini pro dan kontra gitu atau gimana? Enggak, kita harapkan kalau memang dari pro-nya itu pengen untuk ketemu DPR, silakan. Silakan. Oke. Makasih Om. Ya, makasih Om. Gitu kok. Ya.